Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Sabtu ya, weekend, kita ketemu lagi ini di sesi belajar Siroh bareng-bareng. Kita akan menyelami sebagian kecil gitu dari kisahnya Rasulullah dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Nah, untuk mengawali kita buka dulu majelis kita dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan sesi belajar ini bermanfaat buat saya, buat teman-teman, dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan doa mau belajar ya. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nih, Mumtaz jilid 16 tentang cinta kasih Rasulullah. Nah, judul besarnya kita berikan judul cinta yang tak sederhana. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan bahasan ini, izin dulu untuk menyampaikan bahwa sesi belajar ini diinisiasi oleh Spirit Nabawiyah Community. Apa itu Spirit Nabawiyah Community? Spirit Nabawiyah Community yang biasa kita sebut dengan esensi. Esensi adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berupaya menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga muslim dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini teman-teman esensi, biasa kita nyebutnya itu esensias ya. Nah, itu adalah orang-orang, kami semua adalah orang yang bisa disebut sebagai pejuang siroh. Artinya apa? Artinya kami adalah orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan sirah dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga kisah-kisah sirah ini memang benar-benar menyatu dalam kehidupan kami, dan karakter-karakter pada para teladan utama itu terbentuk dalam keluarga kecil kami. Nah, itu ya sekilas tentang esensi. Teman-teman juga bisa ngepoin di IG-nya, di Instagram-nya esensi, ada di Facebook juga ada, dan kemudian bisa juga ngintip ke websitenya di spiritnabawiyah.com. Baik, kita mulai tentang cinta yang tak sederhana. Dan apa sih maksudnya ini gitu ya? Ya namanya cinta, kita ngebahas tentang cinta gitu, rasa-rasanya kayak dipenuhi dengan lope-lope yang banyak gitu ya, seolah-olah dunia ini jadi berwarna merah jambu semuanya gitu. Tapi ya ternyata cinta itu tidak sederhana itu. Cinta itu tidak melulu tentang senyum, tidak melulu tentang hati yang berbunga-bunga, tidak melulu tentang kebahagiaan gitu. Tapi di dalam cinta ada duka juga, ada rasa perih, ada rasa pedih, ada kesakitan, itu juga. Dan ternyata ternyata semangat juga ada loh gitu dalam cinta itu gitu. Seolah-olah beragam rasa yang kita rasain gitu ya, itu semuanya ada dalam cinta. Sehingga ketika kita bicara tentang cinta, maka tak ada satupun cinta yang bisa benar-benar dalam bentuk yang sangat simpel, sangat sederhana. Itu tidak ada. Cinta itu sangat-sangat kompleks sekali. Baik, kita lanjut ke, insya Allah ini ada 5 bagian, ada 5 halaman yang nanti akan kita bahas dari jilid ini. Dan kita awali di Mumtaz halaman 24 ya. Mumtaz yang jilid ini ya, jilid 16. Untuk teman-teman yang udah punya, boleh sambil dibuka Mumtaznya ini. Nah, Mumtaz di halaman 24. Kesabaran Rasulullah. Dan teman-teman, ternyata cinta itu membuat sabar.
Cinta itu membuat kita itu bersabar. Masih ingat ya kisah seorang nenek tua yang selalu melemparkan kotoran tepat mengenai Rasulullah ketika lewat depan rumahnya. Jadi Rasulullah itu apa namanya, kalau mau sholat gitu ya, mesti lewat di depan rumah nenek itu. Dan itu setiap hari. Nah, si nenek ini, gitu ya, si nenek Yahudi ini, nenek tua ini sangat-sangat membenci sekali sama Rasulullah. Jadi dan saking bencinya itu ingin menyakiti Rasulullah. Nah, maka setiap kali menjelang waktu sholat, gitu ya, menjelang waktu sholat, nenek itu udah pasti bersiap-siap gitu. Dia udah mandain gitu, ini nanti Rasul bakal lewat, ini nanti Muhammad akan lewat nih, gitu, depan rumah. Nah, begitu lewat, dia langsung melemparkan kotoran dari lantai 2 di rumahnya itu. Lempar. Gitu ya. Dan itu pas banget kena Rasulullah. Itu tiap hari, bayangin tuh. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah marah. Rasulullah cuma tersenyum dan kemudian melangkah pergi. Begitu aja. Bahkan pernah loh gitu ya, sesekali si nenek tua ini meludahi Rasulullah. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi Rasulullah mah, aduh ibaratnya gini ya, diludahi teh kecil gitu. Kemudian dilemparin kotor mah itu udah kayak urusannya kecil banget. Bukan sesuatu hal yang perlu apa istilahnya, kalau istilah sekarang tuh mendapatkan perhatiannya Rasulullah. Bukan suatu hal yang bisa merebut atensinya Rasulullah. Beliau mah tetap lempeng aja. Dan itu memang terjadinya setiap hari itu. Banyak orang melihat kejadian itu dan mereka itu nunggu apa? Nunggu Rasulullah tuh marah-marah. Tapi lagi-lagi nggak ada tuh sehari pun ketika Rasulullah itu kena gitu ya, kena kotoran, kena air ludah gitu. Itu ini Rasulullah marah tuh nggak ada gitu. Pokoknya mah lempeng aja, lewat senyum gitu ya, senyum lewat udah gitu aja. Nah, sampai suatu hari eh, Rasulullah itu merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi pas beliau lewat, ternyata beliau nggak dilempari, gitu. Ini beda banget ya. Gitu. Rasanya tuh aneh gitu kali ya, biasa dilempari, terus ini nggak dilempari gitu. Nah, terus beliau nanya gitu, nanya ke tetangga, nanya apa namanya, kemana gitu ya, kemana ini si nenek tua ini gitu. Terus ada yang menjawab, ya Rasulullah, untuk apa engkau mencari perempuan tua itu? Bukankah selama ini dia selalu melemparimu dengan kotoran? Rasulullah cuma tersenyum. Ini ngebayangin ya kalau kita nih saat ini gitu, nggak usah deh ini kan langsung ya, nggak usah langsung offline gini, apalagi nih tetangga gitu kan. Kita di media sosial aja. Begitu kita merasa nih ada teman gitu ya, teman media sosial yang dia itu mungkin bikin status apa, terus kita ngerasa tersinggung, udah langsung kita sat gitu, langsung apa namanya, responnya itu udah langsung reaktif gitu, postingannya di screenshot, kemudian diposting ulang, lalu mencari masa, kemudian sampai bahkan bisa jadi diviralkan macam-macam lah gitu ya. Netizen gitu, dibilang netizen itu maha benar gitu kan. Kita mungkin akan seperti itu, tapi Rasulullah enggak gitu. Sangat-sangat sabar banget gitu ya. Nah, itu tadi ketika si nenek itu tidak hadir untuk melempar, Rasulullah malah nanyain gitu kan. Nah, akhirnya beliau ketika nanya ke tetangga-tetangga di sana, ternyata katanya si nenek itu sedang sakit gitu. Nah, si nenek ini tinggalnya sendirian. Nah, akhirnya apa? Jadi Rasulullah itu pergi ke rumah si nenek, dilihat rumahnya itu kotor, terus nggak ada makanan untuk disantap. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah?
Rasulullah membersihkan rumah nenek itu, bahkan lalu menyiapkan makanan untuk si nenek. Nah, si nenek ini kaget gitu, heran, kaget, terkejut gitu. Dia ngerasa tiap hari ngelempari dengan kotoran, bahkan meludahi. Nah, selama dia sakit, nggak ada orang-orang tetangganya itu yang menjenguk. Tapi ini Rasulullah, tapi ini Rasulullah malah ngerawat, gitu kan? Malah ngerawat, bersihin rumahnya, ini kan sesuatu yang ini ya, sesuatu apa sih sebetulnya yang bikin Rasulullah itu bisa sesabar itu? Gitu. Nah, jawabannya ya ini nih, cinta sama Allah, tahu gitu. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Ini kan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah itu cinta banget sama Allah. Nah, kita ini kalau cinta sama seseorang, sama pasangan deh gitu ya, kan bawaannya pengennya deket-deket gitu kan. Nah, ini buat teman-teman yang biasa apa namanya yang Allah takdirkan untuk LDR gitu ya, itu pasti akan ngerasain banget gitu betapa berharganya kebersamaan di waktu-waktu tertentu ketika bertemu gitu loh. Rasanya mah pengennya nempel aja, rasanya mah udah deh tapi jangan kemana-mana gitu, rasanya pengen gitu, udah di sini aja temenin aku gitu. Pengennya mah nempel, pengennya dibersamai. Kalau misalnya ada apa-apa mah pengennya nyungsep aja di apa namanya di nyender gitu ya, nyender di bahu pasangan gitu misalnya. Itu kalau kita cinta sama manusia. Nah, cinta sama Allah mirip sama. Kita pengennya tuh mah desel-desel. Nah, sekarang sambil coba dirasa-rasain gitu. Kita ketemu Allahnya tuh pas kapan? Oh, misalkan pas sholat. Pas sholat itu kan waktu kita untuk bisa berinteraksi sama Allah gitu kan ya. Nah, ketika berinteraksi sama Allah itu kita goalsnya itu kayak apa ya? Uh, rasanya itu kayak pengen nggak sih deket aja gitu sama Allah. Pengen nggak sih kayak dibersamai gitu sama Allah. Pengen kan ini. Nah, terus Allah tuh kasih jawaban ininya. Kalau emang pengen deket-deket sama Allah nih gitu. Kalau emang cinta sama Allah, kemudian pengen banget dekat-dekat sama Allah, pengen Allahnya itu juga mendekat sama kita. Nih, jawabannya ada di sini. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, Rasulullah itu sabarnya banget, 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 banget gitu. Nah, kenapa? Karena itu tadi Rasulullah pengen Allah itu membersamai Rasulullah terus. Makanya jadi punya kesabaran yang sangat luar biasa. Mulai ke gambar ya, kebayang ya, bahwa cinta itu ternyata bisa bikin kita itu sabar. Oke, kita lanjut. Kalau ngomongin bagian ini mah jadi kayak ini ya. Uh, ini tuh kisah sedih apa enggak sih sebenarnya gitu ya? Ngomongin apa? Kan dia cinta gitu kan. Tapi diperlakukan hal-hal yang buruk kok masih aja gini. Ya ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Kalau kita ngelihatnya hanya dari kacamata harga diri, ya sudah akan habis gitu. Mungkin udah dari pertama si nenek itu melemparkan kotoran udah langsung keluar-keluar gitu kan. Sama halnya ketika kita apa bersinggungan di media sosial gitu. Kalau kaitannya itu adalah harga diri yang kita utamakan, yang ada kita yang ikutan ini keluar-keluar di media sosial gitu. Yang ada jadi seperti itu gitu loh. Kita nggak sabar, padahal mah buat apa gitu kan. Nah, kalau kita sabar, Allah yang akan ngedekat. Allah ada di bersama kita.
Cinta membuatmu sabar. Oke, lanjut yang kedua. Kalau tadi cinta itu membuat kita bersabar, kalau ini cinta itu ternyata memuliakan loh. Boleh dibuka Mumtaz halaman 46-nya ya. Jadi teman-teman, cinta itu tidak memandang kaya dan miskin. Cinta itu juga nggak memandang jabatan juga profesi. Cinta itu bikin kita memuliakan siapapun tanpa memilah-milah. Nah, maka kita akan dapat ini, misal cinta kita sama apa namanya, ini deh coba sambil diingat-ingat pas waktu kita masih belum menikah gitu misalnya. Yang kita lihat itu apa gitu, rasa-rasa kalau misalkan ada getar-getar cinta gitu ya, nah, itu tuh rasa-rasanya itu udah enggak, yang dilihat dulu tuh bukan kaya atau miskinnya gitu, emang getaran-getarannya aja gitu kan, nggak ngelihat jabatannya, nggak ngelihat profesinya. Maka kita juga bisa lihat ada banyak banget kasus misalnya seorang gadis kaya kemudian menikahi pria pria yang belum kaya gitu ya, pria yang punten miskin gitu. Atau misalkan ada apa namanya, laki-laki eksekutif gitu ya, CEO gitu, udah tinggi ya, muda, dia udah jadi CEO, kaya pula gitu kan, jabatannya itu ada gitu. Kemudian menikahi perempuan yang biasa-biasa aja, yang nggak punya karir, kemudian ini biasa-biasa aja lah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh sangat sangat mungkin terjadi. Nah, dalam kaitan di sini, nah ini kalau di halaman 46 ada sebuah kisah gitu ya, tentang apa? Tentang budak gitu. Jadi zaman dulu itu kan ada perbudakan tuh. Nah, jadi sudah ada sejak sebelum Rasulullah itu bawa ajaran Islam gitu ya. Nah, pelan-pelan Islam itu menghapuskan perbudakan. Nah, Rasulullah ini selalu memuliakan para budak gitu. Nah, bahkan banyak, nggak cuma Rasulullah ya, para sahabat juga itu banyak banget memerdekakan budak. Zaid bin Harithah itu salah satunya, itu merupakan budak gitu. Dia pernah kerjanya itu di keluarganya Rasulullah. Nah, si Zaid kecil ini tinggal di kampung bareng ibunya. Tapi Zaid dan anak kampung lainnya itu diculik. Nah, jadi zaman dulu itu kalau mau apa namanya, punya orang-orang yang jahat itu ya, nyulik anak untuk dijual sebagai budak. Nah, di zaman Nabi Yusuf kan juga ya, Nabi Yusuf itu yang dibuang di sumur, ditemuin sama orang, wah ini anak nggak ada yang punya nih, pikirannya gitu kan, anak ini nggak ada yang punya, ya udah dijual aja gitu. Nah, jadi diperjualbelikan gitu anak-anak itu. Terus Rasulullah ini pada akhirnya memerdekakan Zaid. Nah, terus memperlakukan Zaid itu dengan baik dan lembut. Nah, kasih sayang Rasulullah sama Bunda Khadijah ya pada waktu itu tuh bikin Zaid bin Harithah ini betah banget untuk tinggal bersama mereka. Nah, suatu hari, ini kan si Zaid ini diculik ya. Nah, suatu hari orang tuanya itu datang nyari. Akhirnya ketemu gitu kan. Ketemu Zaid dijemput sama orang tuanya. Nah, Zaid ini sangat senang banget ini ketemu sama orang tuanya. Nah, tapi si Zaid tetap memilih untuk tinggal sama Rasulullah. Saking ininya tuh, saking Rasulullah itu memuliakan Zaid gitu. Jadinya Zaidnya jadi cinta gitu sama Rasulullah. Hati-hati ya. Nah, kemudian apa? Karena si Zaid itu sudah memilih Rasulullah, tetap tinggal bersama Rasulullah, si Rasulullah akhirnya mengangkat Zaid itu sebagai anak. Nah, kelak nih ketika Zaid itu tumbuh dewasa, dia menjadi sahabat setianya Rasulullah. Dia mendampingi Rasulullah itu berdakwah di berbagai tempat. Gitu. Nah, kebaikan Rasulullah ini nggak cuma dirasain sama Zaid, tapi ada juga ini budak laki-laki hitam, terus ada juga yang Bilal itu ya, ada banyak banget ya budak-budak yang
Rasulullah itu memuliakan gitu. Nah, ada hadis riwayat terkait di Ibnu Majah, apabila pembantu salah seorang dari kalian itu datang menghidangkan makanan, hendaklah dia ajak duduk bersama untuk makan. Bila pembantunya nggak mau, gitu ya, bila pembantunya tidak mau, maka ambilkanlah bagian dari makanan itu untuknya. Jadi memuliakannya itu seperti itu. Jadi tidak memandang apa namanya, kecantikan, ketampanan, kekayaan, kemiskinan gitu ya. Tidak memandang itu, tidak memandang juga jabatan. Karena cinta itu memuliakan. Kalau sudah cinta, ya. Cinta itu kan membuat kita itu apa nih? Hati itu kayak jadi lebih lapang gitu ya. Lebih banyak ininya lah, lebih banyak eh, ketenangannya gitu, tentram gitu. Nah, sehingga ketika melihat orang lain itu udah tidak lagi membeda-bedakan. Cinta itu memuliakan. Nah, kemudian ternyata cinta itu juga membuat tertawa, gitu kan. Oh iya, iya. Nah sekarang coba deh sambil diingat-ingat lagi gitu ketika bersama pasangan atau bersama anak-anak. Nah kita kan cinta banget ya sama anak-anak itu. Kita sayang sama anak-anak kita sayang sama pasangan kita. Bayangin episode-episode ketika kita itu sedang tertawa bareng gitu. Ketika kita lagi sedang ya emang gak ada masalah, lagi baik-baik aja gitu kan. Kita akan sering tertawa sama pasangan-pasangan kita. Gitu. Iya, karena kita cinta, kita jadi mudah gitu untuk bisa seneng bareng, ngobrol bareng, tertawa bareng gitu. Dan ternyata teman-teman, Rasulullah itu juga sangat mudah sekali bergaul, sangat senang banget bercanda dan juga bersenda gurau gitu. Jadi kalau misalkan selama ini bayangan kita adalah Rasulullah itu memang apa sosok namanya pemimpin ya berwibawa terus kayak jaga image gitu, enggak, ada saatnya Rasulullah itu ya itu tadi di waktu-waktu tertentu itu beliau bisa bercanda bersenda gurau gitu. Di Mumtaz halaman 14 itu ada kisah tentang Jahir sang pemuda desa gitu. Jadi uh, Rasulullah ini sangat cinta gitu ya sama Jahir ini. Nah, si Jahir ini juga gitu, cinta sama Rasulullah. Nah, saking cintanya si Jahir ini selalu mempersembahkan berbagai hadiah gitu untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah tuh pernah tuh berkata gitu ya, sesungguhnya Jahir adalah desa kami dan kami adalah kotanya, kata Rasulullah. Nah, si Jahir ini teman-teman, dia itu bukan orang yang tampan. Jadi dia orangnya nggak tampan, tapi dia itu orangnya sangat baik hati. Nah, suatu hari ini ada sebuah kisah gitu yang disampaikan. Si Jahir ini lagi berjualan di pasar, gitu kan. Lagi jualan di pasar. Terus tiba-tiba Rasulullah itu dekat si Jahir tuh dari belakang. Sengaja diem-diem terus didekat gitu dari belakang. Si Jahir kan tersentak kan, kaget gitu. Siapa ini? Lepasin aku gitu. Ucapnya sambil tersentak. Tapi kemudian ketika si Jahir menengok ke belakang, dia tahu, oh ternyata itu Rasulullah gitu. Nah, begitu tahu itu Rasulullah, malah tadinya di dekat dan tadinya berontak, begitu tahu itu Rasulullah langsung nempel-nempel tuh seret. Jadi kayak membiarkan punggungnya itu nempel aja tuh sama Rasulullah. Biar bersentuhan dengan dada bidangnya Rasulullah. Dia sangat ingin tetap dalam dekapannya manusia yang paling mulia itu. Terus Rasulullah bercanda ini, kan itu lagi di pasar kan, lagi jualan kan, terus Rasulullah bercandanya gini, siapa yang mau membeli hamba sahaya ini. Jadi kayak apa namanya, kayak bercandanya itu kayak si Jahir ini mau dijual sebagai budak gitu ya. Nah, tapi si Jahir juga tahu kalau Rasulullah itu bermaksud bercanda gitu kan. Terus ditimpal ini sama si Jahir sambil menahan senyum. Kata si Jahir, wahai Rasulullah, kalau begitu demi Allah engkau akan mendapatiku terjual sangat murah gitu, katanya sambil senyum-senyum guyon ini kan ya. Nah, terus si Rasulullah ngejawab,
Tapi di sisi Allah kamu tuh nggak murah. Sungguh di sisi Allah kamu tuh mahal. Gitu kata Rasulullah. Jadi mereka berdua itu saling mengasihi, saling bercanda gitu ya di tempat umum gitu. Masya Allah ya, itu rasanya kan sangat, iya ya, kalau hati kita itu sudah penuh dengan cinta, hati kita itu apa namanya, berbunga-bunga gitu ya dengan perasaan kasih sayang, maka dimanapun kita berada itu kayak vibe-nya itu yang muncul ada vibe positif aja gitu. Sampai seperti itu tuh. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu memberi kesenangan yang nggak terkira ya Zahir dan orang-orang yang melihat peristiwa itu gitu. Jadi ketika lagi sendaguro gini ya antara Zahir dan Rasulullah, ini kan di pasar nih rame orang-orang. Orang-orang yang di sekitar itu juga ikut senyum-senyum gitu, ikut-ikut ketawa gitu. Kenapa saya? Karena emang ini ya Allah ini kayak apa ya? Kok romantis banget gitu. Ini sweet banget gitu. Jadi sehingga vibe positifnya itu jadi nular kemana-mana gitu kan. Ada hadis riwayat Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersendagurau bersama kami? Nah, Rasulullah menjawab, betul. Hanya saja aku selalu berkata benar. Nah, jadi sendaguraunya Rasulullah ini berkata benar. Seperti apa? Contohnya yang tadi nih, apa namanya? Waktu si Rasulullah menjawab candaan Jahir itu, dia bilang ini, akan tetapi di sisi Allah, kamu tuh nggak murah, kamu tuh mahal gitu. Nah, itu kan candaan, tapi itu candaan yang benar. Bahwa memang benar si Jahir ini di hadapan Allah, karena hatinya yang baik, gitu ya, yang sangat baik hati, dia itu sangat mahal di sisi Allah. Gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Berikutnya, kalau tadi cinta itu bikin kita ketawa, ternyata cinta juga bisa bikin kita itu nangis. Ya, boleh dibuka di halaman 48. Ya, jadi teman-teman, mencintai itu bisa bikin hati kita itu mudah banget gerimis. Hati kita itu jadi lembut gitu. Jadi kita mudah untuk ngerasain apa yang orang lain rasain. Ini orang beriman itu ibarat satu tubuh. Kalau yang satu merasa luka, yang lainnya juga merasa luka. Kita jadi lembut, mudah, sangat tergugah, itu sangat mudah. Kita melihat misalnya apa namanya berita ya, berita tentang anak-anak Palestina gitu. Kita nggak ada di sana. Kita mungkin baru baca, bahkan belum melihat apa namanya fotonya, belum melihat videonya gitu. Tapi hati kita sudah tergetar, kita sudah nangis. Itu cinta. Atau misalnya ketika kita lagi berdoa gitu ya, atau lagi sujud ini, kan kita ketemu sama Allah. Dan kita cinta kan sama Allah. Gitu kan. Sehingga pada waktu-waktu itu di sujud-sujud pandang kita, ngerasain gak sih pernah sih ya, ngerasain kalau air mata ini kayaknya ya udah nangis aja gitu. Bahkan ketika kita itu kayak apa ya, sudah kehabisan kata-kata, namanya air mata itu kayak ngalir aja. Itu tadi, cinta bikin hati kita itu terasa lapang. Sehingga apa? Sehingga air mata itu mudah banget berderai-derai ketika dihadapkan sama keagungan Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapa saja yang berzikir kepada Allah dan kemudian mengalir air matanya hingga menetes ke tanah,
disebabkan rasa takutnya kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Sih, coba deh dari hadis ini, kayak gini, kita memang benar-benar ngerasain cinta banget sama Allah, terus kita itu takut gitu ya jadinya sama Allah ya. Mudah kita ini nangis itu mudah, air matanya akan mudah banget itu keluar. Bahkan kadang-kadang ya, bukan kadang, mungkin kita ngelihat apa ya, ngelihat daun gugur aja, misalnya pagi-pagi lagi jalan terus lagi musim ini ya, daun-daun pada gugur, tiba-tiba kita nangis, kita meleleh gitu. Karena Allah ini mudah banget, Allah tuh mudah banget melepaskan daun dari pohonnya. Kita ada kesadaran seperti itu ya, tadabbur alam itu, udah dia langsung nangis gitu. Rasulullah pernah nangis sering. Nah, kita bayangin ya, Rasulullah tegak banget gitu kan, gagah berwibawa gitu kan, tinggi besar gitu, berotot. Dia akan perang ya, jadi panglima perang juga udah pasti berotot gitu, segagah itu. Tapi Rasulullah sangat mudah sekali menangis. Ini kalau di halaman 48 kita akan dengar ceritanya um, waktu Ibrahim. Nah, waktu Ibrahim putranya Rasulullah itu meninggal, wafat, itu usianya sekitar 16 atau 18 bulan gitu ya. Rasulullah nangis, kehilangan anak, beliau menangis. Terus air matanya beliau juga bercucuran, itu benar-benar bercucuran. Bayangin, ini laki-laki gagah gitu ya, bercucuran. Saat apa? Saat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu wafat. Apalagi waktu itu jenazahnya Hamzah itu kan dalam kondisi yang mengenaskan ya. Jadi beliau menangis. Lalu waktu Bunda Khadijah sama Abu Talib wafat, Rasulullah menangis. Dan waktu ini mikirin kita nih, ya. Jadi Rasulullah sangat mencintai umat Islam. Beliau selalu memikirkan nasib muslimin. Setiap kali itu terjadi, air mata beliau selalu menitik. Nah, bayangin tuh, ketika Rasulullah memikirkan kita pun, beliau itu menangis gitu. Nah, sama halnya kita misalkan sebagai pejuang siroh gitu ya, di sini di esensi kita mikirin anak-anak negeri yang kita melihat gitu ya, benar-benar ngalamin degradasi moral gitu kan. Sedih, kita sedih gitu. Kita nangis, nggak apa-apa, dan itu nggak apa-apa banget kita nangis, karena itu tadi, air mata ini bisa jadi salah satu penanda bahwa kita itu memang mencintai gitu kan. Artinya kita masih punya cinta, jadi nggak apa-apa menangis. Dan ini wajar, ini normal. Dan malah kalau misalkan kita melihat ada hal-hal yang uh, perlu kita apa namanya ya, empatikan, tapi kitanya nggak punya empati, kitanya nggak tergerak, kita nggak tergetar, nah itu justru perlu kita tilik-tilik lagi, jangan-jangan hati kita terlalu keras gitu. Jangan-jangan kadar cinta kita masih sedikit. Tadi nangis ya, enggak menangis. Sekarang cinta adalah sumber produktivitas. Oh, produktivitas. Tadi tertawa udah gitu ya, menangis sudah, dan ternyata sekarang cinta itu adalah sumber produktivitas. Maksudnya teh gimana gitu. Jadi ternyata ketika kita itu mencintai, semangat kita itu bisa membuncah, adrenalinnya itu naik sampai berlapis-lapis.
Kita nih misalkan nih kita bekerja gitu ya. Kita bekerjanya itu untuk apa? Atau seorang suami deh, seorang ayah gitu. Sangat mencintai keluarganya. Berangkat kerja ya itu untuk membahagiakan keluarganya. Jadi semangatnya untuk bekerja itu memuncah banget itu. Apalagi kalau ngelihat senyum pasangan, senyum anak-anak gitu ya, celotehnya anak-anak gitu, yang sehat-sehat, yang lucu, selalu solihah gitu. Jadi semangat gitu kerjanya. Nah kalau sudah semangat ya otomatis produktif. Gitu. Rasulullah juga sama. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Rasulullah itu sangat mencintai kita. Dan untuk itu beliau jadi sangat senang banget bekerja. Meski itu berupa pekerjaannya kasar. Di halaman 30 ini subtopiknya adalah pemimpin yang senang bekerja ini. Jadi pada waktu perang Kandak ya, nah itu kan perlu menggali parit. Rasulullah ikutan gali parit, di memecah batu, bukan tanah ya yang dipecah, bukan menggali tanah gitu, tapi menggali batu. Bayangin tuh gimana kerasnya itu. Tapi Rasulullah ikut dalam kondisi lapar, ikut karena dia cinta, dia ingin membersamai. Cinta itu kan pengen bareng-bareng. Jadi kalau kerja ya bareng-bareng. Terus Rasulullah juga pernah nih, kan sebagai pedagang tuh, sebagai pedagang beliau itu jalan ke pasar. Nah ketika beliau ke pasar, beliau itu membawa sendiri itu barang-barang yang mau dijual. Nah, para sahabat yang melihat beliau itu langsung menawarkan bantuan. Kayak nggak tega ya ngelihatnya. Ih, kok Rasulullah bawa barang-barang sih gitu. Udah dari sini aku yang bawa ini. Itu pikiran para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menolak. Rasulullah cuma tersenyum, kemudian dengan santun beliau menolak. Hmm. Padahal kalau misalkan dibawain sama para sahabat juga nggak apa-apa, kan beliau itu adalah utusan Allah, beliau itu adalah pemimpin umat. Gitu. Nah, sampai akhirnya seorang sahabat bertanya, mengapa engkau mau bersusah payah? Mengapa engkau tidak menyuruh orang lain membawa barang-barangmu? Nah, Rasulullah tersenyum sambil memberi penjelasan. Beliaulah yang paling berhak untuk membawa barang-barang itu. Jadi begitu, beliau selalu rendah hati. Beliau senang bekerja. Kemudian kalau dalam rumah tangga ya, beliau menjahit sendiri sandal sepatunya itu, ikut kerja membantu ini pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa cinta itu juga adalah sumber produktivitas. Nah, hadis terkait, hadis riwayat Muslim, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Oke, jadi di sini kalau misalkan nih kita itu cinta itu kan memberi ya. Jadi ketika kita mencintai, dorongan kita itu adalah ingin memberikan sesuatu pada orang yang kita cintai. Itu artinya apa? Melakukan hal yang bermanfaat, sharing kan? Sharing, nah, melakukan hal yang bermanfaat. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita juga pengen dong ngasih sesuatu gitu sama Allah. Ngasih sesuatunya apa? Ketaatan kita, kemauan kita untuk menolong agamanya. Maka dalam hal berdakwah, dalam hal kita menghidupkan siroh, kita nggak boleh berhenti. Karena ini adalah bagian dari nolongin agama Allah. Ini adalah bagian dari kita itu mencoba memahami apa kandungan dari Al-Quran, apa kandungan dari apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya. Lanjutannya, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jadi kita perlu juga um, minta Allah itu mendampingi kita selalu gitu. Jadi Allah melindungi kita bahkan dari diri kita. Jadi manusia ya, kita juga suka
banyak lupa, banyak salahnya gitu. Nah, kita minta pertolongan sama Allah. Oke, jadi itu ya, ada 5. Cinta bikin kita sadar, cinta itu memuliakan, cinta bikin kita ketawa, cinta juga membuat kita menangis, dan cinta adalah sumber produktivitas. Apa yang bisa kita tarik? Dari sini kita jadi tahu bahwa tak pernah ada yang sederhana tentang cinta. Kekuatan cinta itu mampu meniadakan kemalasan, mampu mengurung kepedihan, dan juga mampu membuncahkan semangat. Nah, catatannya teman-teman, cinta yang tepat ini, cinta yang tepat ini penting banget ya bagian ini. Cinta yang tepat ini awalnya itu apa? Awalnya itu dari niat baik. Niat baik artinya apa? Prasangka baik, husnuzon. Setiap orang selalu melakukan yang terbaik versinya. Jadi ketika kita mencintai, kita perlu mengawalinya dengan niat-niat yang baik. Aku cinta dia karena Allah. Aku sayang sama anak-anakku karena Allah. Diawali dengan niat-niat baik. Kemudian dibungkus dengan lisan yang baik. Nah, misalnya kalau yang terjadi itu kebalikannya nih, niatnya udah baik nih, tapi dibungkusnya itu dengan lisan yang buruk. Maka apa? Maka yang terdelivery, yang tersampaikan ke orang lain itu sebaliknya. Jadi kayak gini, jatuhnya misalkan kalau sama anak itu kita jadi marah-marah gitu ya. Marah-marah nggak jelas gitu sama anak. Adek sih gini 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 gini. Harusnya tuh adek dengerin bunda, bla 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 gitu. Padahal kalau misalnya dibungkus dengan lisan yang baik, kita bisa eh, menghasilkan apa ya, hubungannya itu malah jadi jauh lebih baik gitu. Kalau yang tadi ya, kalau dengan marah-marah nggak jelas gitu, si anak jadinya apa? Nggak ketangkep gitu loh pesannya tuh. Bunda mah marah-marah, bunda nggak tahu apa maksud aku, tapi bawaannya udah marah-marah aja. Padahal kan aku maksudnya begini. Ini niat yang baik itu kan perlu disampaikan ke orang lain. Nah, ketika disampaikan itu dibungkusnya dengan lisan yang baik. Nah, jadi terus yang terakhir itu diwujudkan pada tindakan yang baik. Jadi niat yang baik dibungkus lisan yang baik, kemudian mewujud pada tindakan yang baik. Maka apa yang jadi niatan kita, apa yang kita lisankan, dan apa tindakan kita itu selaras. Cinta yang tepat itu bikin seperti itu gitu. Bikin integritas kita itu jadi terjaga, menguat. Bayang ya, kalau misalkan nih kitanya itu nggak selaras, niat baiknya itu nggak dibungkus dengan lisan yang baik, atau misalkan niatnya udah bagus, lisannya udah bagus, tapi ternyata tindakannya berlawanan sama niat dan lisannya, ya udah wassalam, integritasnya jadi nggak terjaga gitu ya. Nah, semuanya ini itu kita kerahkan dalam kerangka ketaatan sama Allah yang bisa ditarik di sesi hari ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Oke, untuk ada yang mau dibahas dulu atau aman? Oke, aman ya. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan di sesi pagi hari ini. Tapi boleh deh sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ngasih insight apa yang didapat dari sesi hari ini. Satu orang aja untuk mewakili.
Boleh, ada siapa? Mbak Ade, ada Umi Yani, ada Mbak Nurul, ada Jasuci, ada Mbak Suri. Mau? Oke, belum leluasa saya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan dengan tema insya Allah nanti menyusul. Kita tutup sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Maul. Sami, bayaki, keizin Allah ya.